Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai logika matematika bagian ketiga. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, untuk semuanya jangan lupa like, comment, subscribe, serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat lagi. Baiklah, marilah kita mulai materi kita pada hari ini tentang logika matematika bagian ketiga, di mana pada logika matematika bagian ketiga ini berisi tentang materi tentang penarikan kesimpulan. Salah satu penerapan logika matematika adalah pada penarikan kesimpulan atau argumentasi berdasarkan beberapa premis yang diketahui bernilai benar. Dengan menggunakan prinsip-prinsip logika dapat ditentukan kesimpulan dari premis yang diajukan. Penarikan kesimpulan yang bernilai benar dinyatakan berlaku atau sah atau valid, yaitu jika semua premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Ada beberapa prinsip logika, yaitu yang pertama, untuk menarik kesimpulan kita gunakan modus ponens, yang kedua modus tollens, dan yang ketiga silogisme. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, modus ponens. Modus ponens adalah salah satu argumen yang bentuknya dapat dinyatakan seperti di bawah ini. Premis pertama, P implikasi Q. Premis kedua adalah P. Jadi konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Dari mana Q ini kalau kita logikakan, Q ini didapat dari P implikasi Q, dan premis kedua adalah Q, P. Ini P-nya dicoret saja. Jadi hasilnya Q. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal. Premis pertama, jika hari ini hujan, maka saya tidak jadi pergi ke sungai. Ini kita ibaratkan ini P, jika ini implikasi, ini Q. Kemudian premis kedua, hari ini hujan. Ini adalah P. Ya, ini P. Jadi kesimpulannya, konklusinya, saya tidak pergi ke sungai. Jadi konklusinya akan menjadi Q, ya, karena ini sama. Kemudian ada yang kedua, yaitu modus tollens. Modus tollens dinyatakan premis pertama P implikasi Q. Premis kedua adalah negasi atau ingkaran Q. Jadi konklusinya adalah, konklusinya atau kesimpulannya adalah negasi P, di mana Q-nya dicoret, negasinya digabungkan dengan P. Lanjut ke contoh soal. Premis pertama, jika hari ini hujan. Ini adalah P, ini implikasi Q, ya. Saya tidak jadi pergi ke sungai adalah negasi implikasi P implikasi Q. Kemudian saya jadi pergi ke sungai. Ini merupakan ingkaran dari Q. Ini merupakan negasi dari Q atau ingkaran dari Q. Jadi konklusinya adalah hari ini tidak hujan. Jadi konklusinya adalah negasi P, ya. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut ke yang ketiga, adalah silogisme. Silogisme juga disebut sifat translatif dari implikasi, adalah suatu argumen yang bentuknya dapat dinyatakan sebagai berikut. Translatif. Premis pertama P implikasi Q. Premis yang kedua Q implikasi R. Jadi kesimpulannya akan menjadi P implikasi R, di mana Q-nya kita buang. Jadi bersisa P implikasi R saja. Ya, contoh.
Jika ibu tidak pergi, maka adik senang. Ini merupakan P implikasi R. P implikasi Q, mohon maaf. P implikasi Q. Kemudian premis yang kedua, jika adik senang itu kan Q, maka implikasi ia tersenyum R. Ya. Jadi konklusinya, jika ibu tidak pergi, maka adik tersenyum. Konklusi menjadi P implikasi R. Seperti itu. Mudah sekali kan untuk penarikan kesimpulan ini. Cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.